Halo, selamat datang di Personal Trading, channel Tarot Trading Indonesia. Dengan saya sendiri Clarissa. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general trading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu hal yang dia sembunyikan darimu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oke, seperti biasanya untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja ya. Kita coba kita ambil kartu oracle-nya. Ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita coba kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya memang sesuai sama kita. Oke. Number one, ada kartu Three of Wands. Oke, kartu yang kedua. Oke. Sebentar, akan Clarissa tata dulu. Akan Clarissa gunakan sebagai capture. Oke, sebentar. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana ya tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, tenang saja, kalian tidak perlu bingung-bingung untuk memilih karena kalian bisa memilih gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja, karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa ya apabila teman-teman memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya sudah memiliki pilihan pile, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, kita coba ambil kartu tarot pendamping untuk menghasilkan hasil yang lebih detail dan maksimal. Oke.
Coba. Oke, kita ambil yang atas. Di sini yang atas ada kartu Ace of Swords ya. Maaf tadi keambil violet, kita ulangi saja, tidak masalah. Berarti itu bukan kartu yang energinya sesuai sama kita. Oke. Nah, ini pas. Oke, yang kedua ada kartu The Moon. Oke. Yang ketiga, yang keempat, dan ini kartu yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kita ambil yang atas. Ada kartu Justice. Kemudian ada kartu ini ya, Seven of Cup. Terus ada kartu Ten of Pentacle. Oke, kemudian di sini ada kartu The Emperor. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lanjut lagi. Oke, dua kartu langsung terbuka loh. Wah, ada kartu Teaching and Learning, ada kartu Believe One, dan kartu yang selanjutnya ada kartu Compassion. Kita coba ada kartu Outdoors. Oke, ada kartu Counselor. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu hal apa yang dia sembunyikan darimu. Nah, jika dilihat di sini dari kartunya ya gitu.
Kayaknya orang ini tuh kayak di dalam hari-hari kamu itu kayak ngebuat kamu semakin hari semakin emosi, membuat kamu itu semakin kesal. Karena apa gitu? Ya sepertinya orang ini sudah tidak berjalan seperti semestinya gitu, sudah keluar dari jalurnya. Karena apa gitu? Ya kayaknya kamu di awal itu kayak sudah terlanjur ya, intinya memberikan semua hati kamu untuk dia, tapi setelah kayak kamu itu menunjukkan rasa keseriusan kamu sama dia, tapi ternyata nih orang itu kayaknya nggak bisa diajak untuk serius. Dan terus juga di sini bukan cuma itu saja, Clarissa dapat melihat bahwa kayaknya nih orang itu sudah jarang memberikan komunikasi terhadap kamu dulu gitu ya, waktu mungkin di awal lebih condong orang ini tuh yang menghubungi kamu duluan, tapi semakin kesana sepertinya justru yang kayak seolah-olah tertantang untuk menghubungi dia duluan itu jadi kamu gitu. Dan kamu akhirnya tuh sampai benar-benar berpikir gitu loh, sebenarnya ini ada apa sih, ada hal apa yang terjadi gitu, kok intinya kok semakin kesini bukan malah semakin bagus, kok tambah intinya tuh membuat kamu semakin tambah emosi. Memang jika dilihat ya, sepertinya orang ini tuh ingin secara perlahan-lahan menghindar atau menjauh dari kamu. Karena apa gitu? Ya sepertinya orang ini merasakan sebuah kejenuhan di dalam hubungan yang dia jalani saat ini gitu. Jadi sebenarnya bukan salah kamu juga kenapa dia berubah, tapi sebenarnya salah dari diri orang sendiri gitu. Karena nih orang itu sifatnya itu masih intinya itu nggak bisa konsisten, intinya itu masih nggak bisa apa ya, tidak memiliki pendirian yang tetap, yang artinya di awal dia bilang A tapi setelah menjalani jadi C. Kan aneh gitu, karena nih orang itu kayak masih memiliki rasa sisi kebosanan, dalam artian tuh kayak biasanya kan kalau misalnya seseorang yang benar-benar serius gitu ya, dikala kayak dia tuh merasa bosan, merasa apa gitu, seharusnya bukan malah semakin menghindar menjauh, tapi nih orang itu justru biasanya tuh semakin tertantang bagaimana menciptakan suatu hubungan ini biar tidak terjadi suatu kejenuhan gitu seperti saat ini. Namun yang saya lihat pada orang ini tuh sama sekali tidak terlihat energi seperti itu. Justru yang Clarissa lihat untuk saat ini tuh kayak orang ini tuh kayak benar-benar ingin lari lepas dari permasalahan gitu loh, tanpa menyelesaikan gitu. Dan di sini yang kayak seolah-olah itu kayak benar-benar kamu ditinggalkan banyak beban gitu, sedangkan dia itu dengan seenaknya ingin pergi meninggalkan kamu begitu saja gitu. Bahkan di sini kayak kamu itu sempat loh berpikir yang aneh-aneh gitu, jangan-jangan untuk saat ini tuh ada orang lain di dalam hatinya gitu. Jadi kayak seolah-olah makanya kayak nih orang itu sudah nggak peduli lagi sama aku, perhatiannya juga kurang gitu. Dan di sini yang saya lihat juga nih orang itu tipe orang yang intinya tuh kalau gampang bosen gitu ya, maka kayak apa ya, ketika kamu kayak mencoba menghubungi 1000 pesan pun gitu, jadi kayak balesnya itu ngasal gitu, kayak terkesan cuek, terkesan ngasal, yang kayak nggak masuk dalam di hati gitu loh. Jadi kayak bener-bener apa ya, memang kayak energi ini orang itu masih suka have fun menurut saya gitu. Dan di sini yang saya lihat juga semakin hari itu kayak pikiran kamu itu malah tambah padat gitu, tambah stres, tambah banyak pikiran gitu. Karena apa gitu ya, setiap hari-hari kamu itu selalu uring-uringan gitu. Uring-uringnya itu bukan berarti kayak nih orang itu kayak misalnya itu ya, kamu WA dia tapi dia balas itu bukan malah ngebuat kamu tenang, tapi justru malah ngebuat kamu emosi gitu loh. Kenapa gitu, sedangkan kamu online tapi untuk ngebaca atau ngebalas WA aku aja nggak pernah gitu. Itu yang membuat kamu itu sebenarnya cukup kesal dan cukup marah. Terus juga di sini saya dapat melihat ya, kamu itu sepertinya juga nggak betah sih gitu, ingin melepaskan dia sebenarnya itu dari kemarin-kemarin gitu. Cuman yang kayak masih kamu itu masih berpikir terlebih dahulu gitu, apakah benar tindakan yang saya ambil ini sudah memang benar gitu. Dan di sini yang saya melihat ya, untuk saat ini tuh kayak kamu itu tipe orang yang ketika memang kayak benar terjadi suatu beban gitu, kalau bisa mah jangan intinya tuh mancing-mancing emosi. Maka ya apa itu namanya, orang yang bikin kamu emosi itu bisa tergulung sama amarah kamu gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa nih orang itu kayaknya tuh ingin survive sendirian gitu loh. Jadi yang kayak bener-bener ya sudah gitu, apabila hati dia kayak memang sudah merasa bosen gitu, yang kayak dia tuh kayak seolah-olah ingin meninggalkan tanpa beban gitu loh, tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan menyesal gitu. Jadi kayak seenak dia sendiri. Nah, di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa sebenarnya gitu ya, nih orang itu kayak berubah gitu. Kamu mengiranya itu karena nih orang itu orang yang tekun, orang yang rajin, mungkin nih orang itu sedang bekerja atau mungkin sedang ada urusan lain itu di dalam pikiran kamu. Tapi pada kenyataannya itu ternyata tidak gitu.
apabila kamu mencoba mencari alasan sama dia gitu, orang itu selalu mengelak dengan berbagai cara, dan alasannya itu terkadang yang nggak masuk di logika gitu loh, yang membuat kamu juga sebenarnya merasa sebel gitu. Karena apa gitu ya, kamu sudah mencoba bersabar, kamu sudah mencoba berlegowo sama ini orang, tapi kenapa gitu justru malah hal yang seperti ini yang kamu dapatkan, bukan malah sebuah kebahagiaan tapi malah sebuah kedukaan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat, sepertinya untuk saat ini tuh kamu sudah bener-bener lelah loh. Yang artinya tuh apa? Ya sudah lelah menghadapi dia gitu. Jadi intinya ya sudah gitu. Dia santai gitu. Kamu ya jadi nggak perlu ngoyo-ngoyo gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya, di sini ada kartu ini ya, bahwa yang artinya tuh kayak seolah-olah kamu saat ini tuh bener-bener gimana ya, hati kamu itu tidak bisa merasa bebas gitu. Kamu saat ini sedang terikat hubungan dengan orang, tapi yang kayak kamu ini hanya diikat gitu, tapi kamu sebenarnya statusnya sama dia itu nggak jelas gitu, dalam artian apakah aku ini masih kekasih kamu ataukah saya ini sudah kamu lepas atau bagaimana gitu. Karena jika dilepas, kamu belum pernah mengucapkan kata perpisahan sama saya gitu. Dan apabila hal ini tuh masih dilanjut gitu, kenapa kok intinya sampai sekarang gitu ya, kamu tidak berubah semakin baik, kok malah semakin buruk. Dan sepertinya kayak hal yang kamu jalani saat ini tuh tidak mendapatkan sebuah kejelasan yang nyata. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat bahwa di sini ada kartu The Moon ya gitu. Ya memang sih gitu. Mungkin yang kayak kamu di awal itu yang kayak seolah-olah itu kayak diuji-uji bak rembulan gitu. Seolah-olah kamu itu seseorang yang mampu intinya tuh menyinari hari-hari dia. Dia itu sih memang kata-kata manis dia di awal. Nyatanya apa gitu sekarang? Apakah dia sudah membuktikan itu semua kepada kamu? Justru tidak. Kamu menganggap bahwa hal ini yang terjadi saat ini tuh sebagai sebuah problem yang membuat hati kamu menjadi resah dan gelisah. Alhasil kayak hati kamu saat ini tuh lebih insecure sama seseorang, karena ya kamu merasa bahwa cinta itu sebuah ancaman, bukan sebuah anugerah. Karena apa gitu? Ya, orang inilah yang mematahkan bahwa cinta itu indah gitu loh. Jadi kayak orang ini tuh kayak justru malah memberikan kamu itu hadiah sebuah cinta yang buruk gitu. Jadi otomatis kamu ke depannya tuh jadi menganggap bahwa ya kemungkinan semua orang itu sama gitu. Walaupun sebenarnya nggak semuanya seperti itu, tapi ini sudah terlanjur melekat di dalam hati kamu, karena sebenarnya ya orang inilah yang mengotori cinta suci tersebut gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa kamu saat ini tuh kayak bener-bener menilai gitu loh, bahwa nih orang itu sebenarnya nggak jauh buruk dari mantan kamu, nggak jauh buruk dari orang yang pernah kamu kenal dulu gitu. Karena apa? Ya kamu merasa bahwa energinya nih orang itu bener-bener sama saja gitu. Jadi kayak dia itu nggak lebih baik daripada mantan kamu. Dan kamu juga sepertinya itu kayak sangat menyesal ya, pernah mengenal dia, pernah mencurahkan isi hati sama dia, pernah memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Tapi ternyata apa gitu, setelah kamu bener-bener berjuang, tapi perjuangan kamu itu tidak pernah ternilai di matanya. Justru malah yang ternilai itu hanya keburukan kamu. Sedangkan jika dihitung-hitung ya, dia itu juga pernah melakukan sebuah keburukan, atau intinya itu melukai hati kamu, bahkan sering kali gitu. Tapi kenapa dia tidak pernah melihat sisi buruk dia, hanya melihat sisi buruk dari kamu. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya, jadi kayak otomatis hari-hari kamu saat ini tuh dipenuhi dengan sakit hati gitu. Otomatis hati kamu dipenuhi dengan rasa ketidaktenangan, rasa kebencian, emosi dan amarah itu menyelimuti hari-hari kamu saat ini. Bahkan di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa kamu saat ini tuh benar-benar membutuhkan waktu untuk sendiri terlebih dahulu daripada memikirkan orang yang benar-benar gak penting gitu. Karena apa? Semakin kamu pikirkan ya semakin cepat kamu akan merasa depresi. Semakin itu kamu pikirkan juga gitu. Ya maka kondisi imun kamu juga bakalan menurun. Karena apa gitu ya, kondisi imun kan juga dia tuh dipengaruhi dengan kondisi psikis, psikologis maupun hal-hal yang lain gitu. Apabila mental kamu down gitu ya, maka imunitas tubuh kamu juga down. Dan alhasil kenapa gitu ya, kamu sepertinya kayak flashback kemarin tuh pernah loh sampai hampir sakit gitu gara-gara mikirin nih seseorang yang nggak jelas banget menurut saya gitu. Dan di sini lebih baik sih kamu tenangkan aja pikiran dan hati kamu. Setelah itu coba ambil keputusan yang tepat gitu. Setelah itu ya sudah gitu, jangan bingung lagi gitu, take action aja, mana yang membuat kamu itu merasa lega. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini ada kartu Justice gitu. Ya kamu sebenarnya ingin sih menuntut sebuah keadilan sama dia gitu. Tapi ya apa dayanya kamu gitu. Walaupun kamu menuntut 1000 keadilan sama dia, tapi ini orang itu bener-bener bebal gitu. Jadi
apalah arti dayaku ini gitu. Jadi artinya apapun yang kamu lakukan tuh nanti bakalan percuma gitu. Jadi ya menurut saya sih lebih baik tenangkan diri terlebih dahulu. Dan di sini Clarissa juga melihat ya, hal yang dia sembunyikan itu bukan cuma itu saja gitu. Orang ini juga sebenarnya itu benar-benar ingin meninggalkan kamu itu secara perlahan. Yang artinya itu kayak pelan-pelan memang ingin membunuh kamu gitu. Seolah-olah kan seperti itu. Cuman dengan cara yang halus gitu. Kenapa dia demikian gitu? Sebenarnya hal yang dia sembunyikan itu ingin maksudnya itu lepas dari kamu gitu. Karena apa gitu? Ya orang ini tuh kayaknya dia kayak merasa ya gitu ya bahwa tindakan yang dia lakukan tuh benar-benar salah gitu loh. Jadi kayak otomatis orang ini tidak memiliki keberanian untuk ngomong secara langsung, benar-benar maksudnya itu ingin meninggalkan kamu gitu. Pasti kamu dalam hati juga menuntut dong gitu. Maksudnya itu ingin menuntut apa sih gitu? Ya ingin menuntut tuh yang kayak benar-benar gini loh. Loh, sebenarnya salah saya itu apa gitu sampai kamu seperti ini, sebenarnya kurang saya ini apa gitu, takutnya dia itu seperti itu. Padahal jika dilihat gitu, kamu sebenarnya sudah perfect gitu, kamu sudah menunjukkan cinta yang terbaik sama dia. Memang dasarnya ini orang saja yang menurut saya itu memang kayak nggak tahu diuntung gitu loh. Terus juga di sini sepertinya memang kayak kamu itu bener-bener untuk saat ini tuh kayak dihadapkan sama sebuah pilihan yang menurut saya itu bener-bener sulit gitu. Pilihan yang seperti apa sih gitu? Ya pilihan maksudnya itu sebenarnya hal apa sih yang bakalan aku lakukan ke depannya gitu loh. Apakah nanti gitu ya setelah aku meninggalkan nih orang, atau mungkin setelah semuanya sudah clear gitu, saya akan fokus dengan pekerjaan saya, atau saya justru malah kayak mencoba menenangkan terlebih dahulu dan nantinya itu akan membuka hati untuk orang baru. Kamu kayak nantinya itu akan terjebak dalam situasi seperti itu. Cuman yang saya lihat nantinya gitu ya, apapun keputusannya yang nantinya itu bakalan kamu ambil itu adalah keputusan yang tepat, karena keputusan yang tepat tersebut adalah kayak hati dan pikiran itu sinkron gitu. Kalau misalnya masih ada gejolak, itu namanya keputusan yang kamu ambil itu masih belum tepat. Karena apa gitu ya, alam bawah sadar itu biasanya mengatakan hal yang benar gitu. Jadi terkadang kayak misalnya kayak alam bawah sadar kita mengambil suatu tindakan ya gitu. Misalnya kita mau ambil A gitu, tapi kayaknya di dalam hati tuh kayak udah bener nggak ya jalan yang saya ambil, salah nggak sih gitu. Itu berarti kata hati kamu itu belum mengatakan iya gitu. Itu artinya jangan pernah kamu ambil, karena kamu sendiri juga merasa ragu gitu loh. Dan di sini juga Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini ada kartu Ten of Pentacle. Ten of Pentacle itu adalah yang artinya itu kayak gini loh. Ya sudah gitu, janji tinggal janji, kenangan manis tinggallah kenangan manis gitu. Saat ini yang saya lihat itu hanya kepahitan dan sebuah angan-angan yang sepertinya itu nggak bisa kamu gapai. Karena apa gitu? Ya kamu sudah memikirkan hal yang positif sama dia, tapi nyatanya apa gitu? Justru kayaknya nih orang itu nggak bisa gitu diajak untuk ke jenjang yang lebih serius. Justru malah yang kayak seolah-olah tuh orang ini ingin meninggalkan kamu secara perlahan. Entah alasannya dia ingin survive, atau mungkin alasannya orang itu ingin membuka hati dengan orang baru gitu. Yang jelas kayaknya nih orang itu ingin meninggalkan kamu secara perlahan. Cuman energinya itu kayak bener-bener nggak kelihatan gitu. Yang secara smoothie banget gitu, yang secara smooth banget. Yang ini tuh kayak di dalam diri kamu seolah-olah nggak curiga sama sekali, tapi kamu dapat dan mampu merasakan gitu perubahan yang cukup besar atau banyak dari dia gitu. Cuman kamu nggak mengarah ke situ, kamu lebih berpikir bahwa nih orang itu mungkin sedang fokus sama pekerjaan dia, atau mungkin dia sedang fokus ingin menyelesaikan suatu hal lain gitu. Padahal jika dilihat, no, tidak sama sekali gitu. Dan di sini saya dapat melihat ya bahwa sepertinya itu yang kayak memang sih gitu, yang kayak seolah-olah itu ibarat kata nih orang itu bener-bener seseorang yang memang membawakan kamu racun gitu ya. Racun tapi yang gak langsung kamu minum gitu, tapi yang kayak bener-bener nih orang itu kayak menyajikan racun tersebut dengan penuh keindahan gitu, biar kamu intinya tuh gak curiga. Ibarat kata seperti itu. Dan disinilah gitu ya, sebenarnya kamu juga harus wanti-wanti sama dia gitu. Wanti-wantinya tuh dalam artian seperti apa sih gitu. Ya kalau bisa kamu ke depannya jangan sampai gitu ketemu sama ini orang yang berjenis seperti ini gitu. Kalau bisa carilah seseorang itu yang nggak kelihatan, maksudnya itu yang terkadang orang yang biasanya kelihatan lempeng-lempeng aja gitu, yang santai-santai aja justru memiliki tingkat keseriusan yang lebih daripada orang yang ini ya tuh kelihatan di awalnya itu serius gitu, tapi nantinya setelah kamu menjalin hubungan bersama dia, zong besar yang kamu dapatkan.
Terus juga di sini ada kartu outdoors gitu. Apa sih yang harus kamu lakukan ke depannya? Outdoors adalah kayak cara kamu harus bener-bener keluar dari ruang lingkup maksudnya itu yang kejenuhan ini gitu. Kamu harus keluar dari ruang lingkup tersebut. Untuk apa gitu? Ya, maksudnya biar hati kamu itu nggak terlalu sakit, biar kamu nggak merasakan suatu depresi, biar intinya itu hati kamu nggak terlalu terpikul beban berat gitu. Karena jujur saya melihat bahwa sepertinya otak, hati dan pikiran kamu saat ini itu dipenuhi dengan intinya itu masukan-masukan, bukan masukan-masukan ya, tapi kayak hal-hal yang nggak jelas gitu. Ya sebenarnya nggak patut dan nggak layak untuk kamu pikirkan, jadi kamu pikirkan gitu. Lebih baik saran saya sih, ya gunakan waktu kamu untuk mungkin traveling, gunakanlah waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya, biar kamu itu nggak terlalu jenuh-jenuh amat gitu. Dan di sini juga Clarissa dapat melihat ya ada kartu teaching and learning. Ya sudah gitu. Ini semuanya itu jangan dianggap sebagai penyesalan atau jangan dianggap sebagai ujian yang berat, tapi anggaplah ini semua yang terjadi pada diri kamu ini sebagai pembelajaran gitu ya. Pembelajaran dan pemahaman. Biar apa gitu? Ya biar semakin kedepannya itu kamu lebih pintar lagi untuk memilah-milah mana orang yang benar-benar tulus sama kamu dan mana orang yang niatnya itu hanya modus doang ke kamu. Karena nggak ada yang lebih penting dari hal itu gitu. Karena fisik aja untuk saat ini tuh bisa ditipu gitu loh. Jadi kayak bener-bener kamu harus, apabila nantinya kamu mengenal hati untuk orang baru, kamu harus mengetahui seluk-beluk dia terlebih dahulu gitu sebelum kamu memutuskan bisa jalan dengan dia. Dan di sini ada kartu konselor gitu ya. Konselor tuh ya mungkin sih gitu, kayaknya kamu sudah banyak curiga akhir-akhir ini sama dia gitu. Curiganya itu lebih ke mengarah, kalau feeling kamu itu lebih mengatakan bahwa sepertinya kamu ini sepertinya nih doi ini gitu ya, kayak itu lagi nyaman dengan hubungan baru dia deh gitu. Tapi sepertinya tuh kayak kamu itu nggak berani langsung memutuskan seperti itu, karena jujur gitu, kamu itu bukan tipe orang yang gampang menuduh tanpa ada bukti secara jelas dan nyata gitu. Jadi kayak lebih baik tuh kayak sembari kamu diam, kamu juga berdoa. Sambil juga masih itu minta sama Tuhan biar diberikan jalan gitu. Sebenarnya nih orang itu orang yang seperti apa, maksud dan tujuan dia sama kamu itu kayak apa gitu. Jadi kayak sebenarnya apabila nih orang itu benar-benar baik gitu ya, ya tunjukkan gitu ya, maksudnya sisi baik dia gitu. Tapi apabila kayak orang ini tuh yang nggak baik untuk kamu, ya kamu meminta sama Tuhan tuh kayak seolah dibukakan sebenarnya nih orang itu orang yang kayak apa sih gitu, orang yang macam apa gitu, kok bisa-bisanya di awal tuh sepertinya good gitu ya, tapi setelah next menjalin hubungan tersebut tuh kayaknya bad gitu loh. Dan di sini ada kartu compassion. Untuk saat ini itu memang sih saya melihat ya bahwa sepertinya kayak pintu hati kamu itu sudah benar-benar tertutup kecil. Yang artinya tuh apa? Cahaya di dalam hati kamu itu sudah meredup gitu. Padahal jika dilihat ya, kamu itu tipe orang yang benar-benar ini tuh tipe orang yang gampang happy gitu, tipe orang yang bener-bener ceria, orang yang mudah humoris gitu, orang yang intinya tuh orang yang perfect lah gitu. Cuman ya gitu, apabila kamu lagi ngedon gini gitu, ya otomatis kayak kamu itu tipe orang yang nggak bisa diganggu gitu. Jangankan diajak ngobrol gitu, diajak bercanda aja udah males gitu. Jadi jangan sampai gitu kayak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terus juga di sini ada kartu believe one gitu. Artinya tuh kayak kamu saat ini tuh lebih berprinsip bahwa saat ini tuh nggak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Kamu hanya bisa mempercayai diri kamu saja. Karena apa gitu? Ya setiap kali kamu membuka hati untuk orang baru, setiap kali kamu membuka hubungan baru, kamu selalu saja dipertemukan dengan seseorang yang ininya tuh nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Dan itu yang membuat kamu bener-bener jadi berpendapat gitu bahwa untuk saat ini tuh nggak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya selain diri kamu sendiri dan orang bener-bener yang keluarga kamu gitu, orang tua kamu, ayah kamu, atau mungkin yang siapa gitu. Jadi kamu itu kayak mudah berprinsip seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan salah kamu juga gitu. Karena apa? Ya orang inilah yang menghancurkan maksudnya itu kepercayaan kamu gitu. Jadi kayak kamu jadi lebih waspada jadinya gitu. Dan di sini sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke. Sekarang kita coba kita lihat secara all energy ya di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan pencerahan buat kamu semuanya. Coba Clarissa lihat. Oke, di sini ada kartu pack of one.
Kedua ada kartu death. Ada kartu King of Pentacle. Oke. Ada kartu ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, yang selanjutnya ada kartu ini, ada kartu Ace of Swords. Terus kita lihat lagi untuk kartu tarot versi pendampingnya. Oke, belum. Di sini ada kartu Two of Wands. Di sini ada kartu King of Swords. Juga di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Ada kartu Queen of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu leadership. Oke, sorry. Sini ada kartu gift from God. Ada kartu peach. Ada kartu Indigo and Crystal Children. Dan di sini ada kartu Relationship Harmony. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu hal apa yang dia sembunyikan darimu. Maaf ya, maksudnya itu hal yang dia sembunyikan darimu. Sebenarnya apa sih hal yang dia sembunyikan dari kamu gitu? Nah, jika dilihat gitu ya, sebenarnya nih orang itu kayak untuk saat ini tuh bener-bener kayak sebenarnya tuh ingin gitu ya. Nggak ingin, intinya itu nggak ingin diganggu kamu dulu gitu. Makanya kayak nih orang itu tiap kamu telepon, tiap ada apa gitu, kayaknya selalu emosi mulu nih gitu. Dan kamu juga sebenarnya nggak ngerti gitu. Apa sih yang sebenarnya ngebuat nih orang itu bener-bener uring-uringan gitu. Kayaknya apa yang semua saya lakukan ini, maksudnya tuh di mata kamu itu selalu salah gitu. Dan ini selalu salah. Dan sebenarnya apa sih gitu, kamu mencoba mencari tahu sebenarnya
apa sih kemauan dia, keinginan dia itu apa gitu. Kamu berusaha mencari atau mengulik-ngulik hal tersebut. Cuman yang sepertinya itu kayak kamu mencari-cari itu tapi nggak dapet gitu. Dan sebenarnya orang ini tuh ingin mengungkapkan banyak hati dan perasaan dia sesungguhnya itu sama kamu. Tapi kayaknya nih orang itu tidak memiliki keberanian untuk mengatakan hal tersebut gitu. Karena di sini yang saya lihat ya, orang ini bukan berarti kayak ingin, maksudnya itu ingin diganggu kamu dulu, itu bukan berarti ingin putus sama kamu, ingin meninggalkan kamu ataupun mempunyai orang yang baru ya, bukan gitu. Yang saya lihat nih orang itu bener-bener ini kan terlihat gitu ya, ada, maksudnya itu ada energi, banyak energi yang saat ini tuh menyelimuti hati dia gitu. Energi kesulitan, terus juga beban hidup, banyak hal gitu. Yang intinya tuh kayak orang itu ingin menyendiri terlebih dahulu gitu. Mungkin ini adalah cara dia untuk menenangkan hati dan pikiran dia gitu. Karena setiap orang, setiap pribadi masing-masing itu memiliki cara tersendiri untuk, maksudnya itu meringankan suatu beban gitu. Misalnya saja itu ada yang ingin sendiri, bahkan ada yang ingin tuh keluar dengan pasangannya, ataupun mungkin ada seseorang itu yang suka mungkin ya ingin ke alam terbuka, ingin berteriak sekeras-kerasnya, ataupun mungkin ada juga yang malah ingin mengurung sendiri di kamar, nggak ingin diganggu. Tapi kalau untuk orang yang pilihan yang saya yang nomor 2 ini adalah tipe orang yang sebenarnya itu dia masih berkomunikasi sama kamu sih gitu. Cuman yang kayak harapan dia itu sebenarnya jangan diganggu, itu dalam artian tuh kayak jangan gini loh, jangan pernah mancing-mancing masalah gitu. Ya sebenarnya di sini tuh kayak bukan, kamu itu bukan mancing-mancing masalah sih, tapi sebenarnya kamu itu lebih ke kepo. Kamu ingin tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Kok tiap kamu menanyakan gitu, kenapa sih kok kayaknya kamu beda gitu. Tapi nih orang itu kayak jadinya itu balesnya itu justru malah yang kayak cemburut gitu. Justru yang seolah-olah itu kayak energinya marah gitu. Padahal kamu sebenarnya cuma ingin tahu saja gitu. Ya mungkin dengan dia bercerita sama kamu gitu, itu kan membuat kamu jadi semakin lega. Dan siapa tahu gitu bahwa kamu itu bisa ngebantu maksudnya itu masalah yang saat ini dihadapi gitu. Karena nih orang itu tipe orang yang hidden menurut saya gitu. Hidden tuh dalam artian kayak nggak semua orang itu mampu memahami isi hati dia, nggak semua orang itu mampu mengetahui isi hati dia gitu. Kayak seolah itu hanya dia sendiri yang mampu menyelesaikan masalah gitu loh, tanpa dia harus gembar-gembor cerita sana sini ataupun mungkin mencurahkan hati terhadap pasangannya gitu. Justru kayak bukan seperti itu, tapi nih orang itu memiliki cara tersendiri, yaitu ingin menenangkan hati pikiran terlebih dahulu. Jadi kayak makanya saja untuk komunikasi saat ini tuh jadi kayak sedikit terhambat gitu. Jadi lebih jarang, tapi setidaknya walaupun lebih jarang sih, kayaknya itu nih orang itu masih memberikan kabar untuk kamu gitu. Cuman ya kamu itu kayak merasa aneh aja kalau maksudnya itu terjebak dalam situasi yang seperti ini gitu. Jadi kayak kamu itu malah mikir yang enggak gitu. Mikir yang enggak itu, wah jangan-jangan apakah nih orang itu tersinggung dengan perkataan ke aku, ataupun mungkin ada hal yang enggak dia suka dari aku, ataupun bagaimana gitu. Kamu jadi berpikir yang seperti itu. Cuman di sini yang Clarissa melihat ya, bahwa sepertinya yang terjadi itu nggak sama dengan apa yang kamu pikirkan kok gitu. Nih orang itu sebenarnya orang yang masih mengharapkan kamu, orang yang masih ingin benar-benar bisa menjalin hubungan dengan kamu. Cuman sepertinya kayaknya nih orang itu butuh waktu deh buat nenangin diri gitu. Jadi kamu jangan salah sangka terlebih dahulu ya gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, kayak memang orang itu kayak benar-benar saat ini tuh berada di, maksudnya itu pucuk jurang gitu. Dalam artian tuh nih orang juga sebenarnya tuh bingung gitu tentang maksudnya itu tindakan apa yang harus dia lakukan. Karena jika dilihat ya, kayaknya banyak beban banget di dalam hidup dia tuh yang kayak bener-bener harus dia selesaikan gitu ya. Banyak beban juga yang sebenarnya itu kayak gini loh, banyak hal maksudnya itu dia tuh sedang terjebak gitu ya dalam, maksudnya itu apakah tindakan yang saya ambil ini tindakan bagus atau tindakan yang buruk gitu. Nih orang itu sedang mencari jawaban akan hal itu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, memang sih kayaknya nih orang itu benar-benar yang kayak saya lihat ya, bahwa kayak kamu itu seolah-olah itu ngerasa bahwa mungkinkah gitu ya hubungan ini tuh bakalan berakhir gak sih gitu aku sama dia gitu. Karena kok semakin kesini tuh bukannya malah rasa sayang yang saya dapatkan gitu ya, kok tapi kok jadinya kayak aneh gini gitu. Kamu sebenarnya ingin tahu gitu, maksudnya tentang dalam hati dia yang paling dalam itu seperti apa. Nah di sini yang Larissa tahu ya, kalau orang ini tuh sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam itu masih tersimpan nama kamu kok gitu. Jadi kamu jangan pernah khawatir gitu, karena yang saya lihat di sini orang itu masih mengharapkan kamu secara besar, masih menginginkan kamu, masih ingin bersama-sama kamu. Cuman ya seperti apa yang saya bilang tadi gitu, nih orang itu cuma butuh waktu saja buat menenangkan hati dan pikiran dia.
Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini ada kartu ini ya, pack of wand. Kartu pack of wand di sini adalah kartu yang ya sebenarnya di sini yang saya lihat itu kayak harapan dia itu sebenarnya ingin fokus terlebih dahulu, ingin fokus sama satu hal. Bukan berarti dia ingin meninggalkan kamu, bukan, tapi ingin menyelesaikan suatu masalah tersebut, beberapa masalah sih ya, bukan satu masalah, beberapa masalah yang akan dia selesaikan tuh kayak one step by step gitu, yang satu persatu. Baru kalau misalnya semuanya sudah clear gitu, ya baru orang ini tuh bakalan maksudnya tuh kembali sama kamu gitu loh, kembali sama kamu dalam arti itu untuk menebus semua kesalahan, untuk maksudnya itu memperbaiki gitu. Sebenarnya salah saya kemarin tuh apa sih, kurang saya yang menurut kamu kurang itu apa gitu ya. Nanti apabila kayak dia mau memperbaiki seperti itu, kamu ngomong aja sejujurnya sama dia gitu, tentang ya maksudnya kamu itu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu nggak boleh gitu lagi atau bagaimana. Terus juga di sini saya dapat melihat ya bahwa kayak energi terbesar, rasa ketakutan terbesar kamu itu adalah seperti itu, kayak kamu takut ditinggalkan sama dia. Kamu takut sepertinya itu seolah-olah itu diputuskan secara sepihak, yang sebenarnya kamu nggak tahu kesalahan kamu itu apa. Terus juga banyak lagi ketakutan yang menyelimuti hari-hari kamu. Karena apa gitu ya, sepertinya kamu sudah ini itu memberikan semua hati kamu untuk dia, kamu sudah terlanjur nyaman sama dia, kamu sudah banyak mengarungi kisah cerita, kisah cinta bersama dia gitu. Jadi ya kayak wajar saja apabila rasa takut itu menyelimuti diri kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya ada kartu Ace of Swords. Kartu Ace of Swords di sini adalah tenang saja gitu, kamu nggak perlu berpikir yang aneh-aneh gitu, karena sebenarnya nih orang itu sebenarnya di dalam hati dia itu ada niatan kok ingin serius sama kamu. Cuman gitu ya, orang ini tuh ingin maksudnya itu kepahaman dari kamu gitu ya, bahwa sebenarnya beban hidup yang dia jalani saat ini tuh cukup berat gitu loh. Dan intinya tuh kayak orang itu nggak ingin membuat kamu juga ikut terbebani gitu. Jadi kayak lebih memilih, orang ini memilih waktu untuk sendiri aja gitu, daripada nanti takutnya itu mengganggu aktivitas kamu, malah membuat kamu jadi beban pikiran gitu. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa di sini ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle tuh adalah apa sih sebenarnya, beban berat apa yang dia yang terjadi saat ini di dalam hidup dia. Sepertinya ada energi dari Pentacle, masalah pekerjaan, urusan eksternal. Jadi nggak ada urusan sama sekali sama hubungan intens antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak kamu salah persepsi apabila kamu memikirkan jangan-jangan nih orang itu sebenarnya berubah, ingin menyendiri itu gara-gara aku ataupun bagaimana. No, bukan. Ini semuanya tuh dari masalah eksternal. Yang saya lihat itu masalah pekerjaan saja. Tapi secara overall di sini yang saya lihat, orang ini tuh masih berharap besar sama kamu kok gitu. Jadi kamu tenang saja, jangan berpikiran yang aneh-aneh gitu. Karena ya apabila kamu mampu berpikir positif, ya nantinya itu akan terjadi hal yang positif. Tapi begitu sebaliknya, apabila kamu berpikir negatif, ya maka depannya akan ada hal negatif juga yang bakalan hampir di dalam diri kamu. Terus juga di sini ada kartu Death gitu. Kartu Death tuh ya mungkin gitu ya, kayaknya hal ini semuanya tuh nggak bakalan berlangsung lama kok gitu, karena kamu sepertinya dalam waktu dekat ini kamu akan menemukan jalan keluar dari problem yang saat ini tuh kamu hadapi bersama dia. Sebenarnya problem ini tuh nggak cukup berat-berat amat sih, tapi cukup menyiksa buat kamu gitu. Karena apa gitu, kamu sebenarnya tipe orang yang ya bisa dibilang tuh mikir lah gitu, kalau misalnya tuh kayak ada sesuatu yang nggak beres dari pasangan kamu gitu loh, kamu jadi energinya tuh khawatir sebenarnya gitu, khawatir, takut apabila apakah mungkin ya saya yang salah atau bagaimana, itu sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya kok sama kamu gitu. Dan di sini juga Clarissa dapat melihat ya bahwa sebenarnya harapan terbesar dia untuk kamu saat ini tuh adalah yang kamu itu sebenarnya itu cukup tenang saja, cukup stabil gitu loh. Karena sebenarnya aku ini nggak kemana-mana kok gitu. Aku ini sebenarnya ingin fokus menyelesaikan problem tersebut gitu, dan nggak ada niatan sama sekali maksudnya tuh buat diri dia itu untuk maksudnya itu meninggalkan kamu, untuk maksudnya itu menjauh dari kamu secara perlahan, untuk maksudnya itu bener-bener kayak lepas dari kamu, itu nggak ada sama sekali gitu. Karena sebenarnya dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang terpenting di dalam hatinya gitu, dan kamulah orang yang saat ini tuh dia pedulikan gitu ya. Walaupun untuk saat ini kayak kamu itu kurang merasa ya bahwa masa sih nih orang itu peduli sama aku, lah wong sekarang aja kayaknya cuek gitu. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam itu sebenarnya kamulah orang yang maksudnya itu benar-benar dipedulikan gitu. Kalau misalnya dia nggak peduli sama kamu, pasti juga kamu bakalan direcoki sama beban hidup dia gitu. Karena nih orang itu sebenarnya nggak ingin menyakiti hati dan perasaan kamu, jadi lebih memilih dia menyendiri terlebih dahulu deh gitu.
Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya kayaknya nih orang itu ingin sekali gitu ya, ingin sekali itu kayak bener-bener lepas dari semua masalah ini, biar intinya itu kayak nggak terjadi sebuah penghambat gitu ya, nggak terjadi sebuah jurang penghambat untuk kamu dan dia itu bisa bersama gitu. Karena ya sebenarnya orang ini tuh nggak ingin maksudnya terjebak dalam situasi yang seperti ini, cuman ya momen lah yang memaksa dia itu terjebak dalam situasi yang seperti ini. Cuman yang saya lihat, saya yakin kok bahwa orang ini tuh bakalan bisa menyelesaikan masalah yang saat ini tuh sedang dia hadapi. Oke, sebentar. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, sepertinya kayak kamu itu saat ini tuh sedang menunggu gitu. Maksudnya itu menunggu itu ya sebuah kepastian gitu loh. Kalau misalnya keinginan kamu seperti itu ya sebenarnya kamu sih nggak masalah gitu. Tapi kamu sebenarnya juga memberikan suatu kepastian kok gitu. Maksudnya itu kapan kamu kembali bakal seperti dulu lagi gitu. Karena juga sepertinya kamu sedih juga apabila kayak orang itu terlalu menyendiri, nantinya itu terlalu lama. Takutnya justru kayak nantinya itu malah melupakan kamu, bukan malah maksudnya itu semua masalahnya itu hilang selesai. Dan itu sebenarnya salah satu yang kamu takutkan sih. Cuman di sini ya sepertinya orang ini tuh orang yang baik. Orangnya itu pasti akan maksudnya itu memberikan suatu kepastian kok sama kamu gitu. Cuma tinggal tunggu waktunya aja kapan gitu. Karena sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam itu sama sekali nggak ada niat untuk maksudnya itu ninggalin kamu, untuk lari dari kamu, itu nggak ada sama sekali. Terus juga di sini ada kartu Wheel of Fortune gitu ya. Wheel of Fortune itu adalah kartu keberuntungan terbesar gitu. Dalam artian tuh gini, ya bisa dibilang sih untuk saat ini tuh kayak kamu itu sedang diputar dalam posisi sulit gitu. Tapi lambat laun ya kamu juga harus bersabar, tabah, juga banyak berdoa. Saya yakin kok bahwa Tuhan pasti akan mengarahkan kamu ke hal yang lebih baik gitu loh. Karena ya pasti setiap manusia itu memiliki ujian masing-masing gitu ya. Dan bisa dibilang ujian yang saat ini tuh kalau menurut saya itu juga cukup berat sih gitu. Cuman kita harus bisa berpikir gitu, ada yang lebih berat kok daripada kita gitu. Asalkan kita mau berbesar hati, yakinlah bahwa momen itu, momen indah itu akan datang bersama kamu. Momen besar itu akan datang sama orang-orang yang mau bersabar. Jadi seperti itu. Dan di sini yang saya lihat untuk kedepannya itu sebenarnya apa sih yang harus kamu lakukan gitu. Ya sebenarnya kamu kan juga maksudnya itu sudah paham gitu maksud dia itu seperti apa, tujuan dia itu seperti apa gitu. Dan sepertinya itu memang nggak ada orang lain kok saat ini tuh yang dia pikirkan. Orang ini tuh cuma semata-mata ingin fokus menyelesaikan beberapa masalah aja yang saat ini tuh sedang dihadapi gitu. Dan memang sih terlihat di sini ya, kayak terlihat ada sisi kekhawatiran dari diri kamu. Cuman sebisa mungkin rubahlah kekhawatiran tersebut menjadi hal-hal yang positif gitu. Dalam artian tuh kamu yakinkan di dalam diri kamu bahwa orang ini tuh bakalan kembali seperti dulu sama kamu, bisa merajut asa bareng-bareng, bisa maksudnya tuh mewujudkan apa yang selama ini kalian impi-impikan gitu. Ya cobalah gitu ngertiin posisi dia dulu saat ini gitu. Walaupun kayak kamu memang cukup merasa sih bahwa kayak sepertinya orang ini sudah nggak kayak biasanya. Cuman yang saya lihat ya memang gitu, cara orang ini untuk buat nenangin diri, buat maksudnya tuh merefresh pikiran dia itu dengan cara maksudnya itu menyendiri dulu. Menyendiri bukan berarti meninggalkan kamu gitu. Ada kalanya orang itu menyendiri buat maksudnya itu menenangkan hati dan pikiran dia. Terus juga di sini ada kartu Gift from God gitu. Gift from God itu apa sih gitu? Ya, Clarissa dapat melihat ya bahwa ini tuh adalah maksudnya itu hadiah gitu ya. Hadiah bener-bener hadiah yang nantinya itu akan diberikan Tuhan untuk kamu. Cuman datangnya kapan gitu. Itu sebenarnya juga kita nggak ada yang tahu ya karena semuanya itu rahasia Tuhan gitu. Cuman di sini Clarissa dapat melihat sih gitu. Tuhan pasti akan mendatangkan maksudnya itu momen positif gitu ya sama seseorang yang benar-benar berhati besar seperti kamu gitu. Cuman ya kamu harus mampu dan bisa memaknai rasa kesabaran tersebut karena ya jangan dianggap ujian itu sebagai masa kesulitan, tapi anggaplah ujian itu sebagai penguat iman. Jadi seperti itu. Meski itu ada kalanya memang kayak terkadang itu butuh waktu untuk maksudnya itu lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta, dan ini adalah waktu yang tepat gitu. Terus juga di sini ada kartu page gitu ya. Ya kartu page itu dalam artian kayak
mungkin sih kemarin-kemarin tuh kayak kamu itu memang kayak rada berpikir bahwa apakah mungkin gitu ya, kayaknya nih orang itu ingin terbang gitu ya, terbang bersama orang baru, terbang bersama hubungan baru, atau dengan maksudnya itu terbang untuk mendekati orang yang baru gitu. Mungkin kayak di dalam hati dan pikiran kamu itu ada pemikirannya seperti itu. Cuman ya jika dilihat gitu, orang ini tuh sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu loh gitu. Bahkan cenderung yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak sebenarnya itu ingin apa ya gitu, benar-benar ingin ngebuat kamu itu kayak kayak gini loh, nggak ingin lah gitu bahwa beban hidup dia saat ini tuh juga kamu rasakan gitu. Jadi makanya orang ini tuh lebih memilih sendiri. Jika dilihat sih ini orang itu orang yang bagus ya, karena kayak nggak ingin ngebuat pasangannya itu sedih. Terus di sini juga ada kartu Indigo and Crystal Children. Kartu apa sih ini ya, sebenarnya ini tuh adalah eh, harapan kamu dan harapan dia itu sama kok gitu. Dan saya yakin kok pasti orang ini tuh bakalan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu gitu. Cuman ya tinggal waktunya saja gitu. Terus juga di sini ada kartu relationship harmony. Ya ini tuh yang menurut saya itu momen ini tuh momen yang cukup berat yang saat ini tuh sedang kamu hadapi bersama dia. Cuman saya percaya kok bahwa kedepannya kehidupan cinta dan asmara kamu itu bakalan relationship harmony. Yang artinya itu bakalan terjadi sebuah keharmonian, keharmonisan, selaras senada gitu. Karena apa gitu ya, kamu mampu belajar dari pengalaman yang kemarin itu terjadi, lebih banyak ngertiin dia lah gitu. Dan sepertinya dia juga bakalan ngertiin kamu gitu. eh Lebih banyak ngertiin kamu nantinya gitu. Untuk saat ini sih coba biarkan aja dia menenangkan hati dan pikiran dia terlebih dahulu, karena itu yang lebih penting. Jadi seperti itu, oke? Dan sekarang coba Clarissa lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Oke. Hmm, coba kita cari kartu yang sesuai sama ini ya, sama kita. Ada kartu Ace of Swords. Ada kartu King of Wands. Knight of Wands maksud saya. Oke. One, two, three, four. Ada kartu The Hermit. Hmm, di sini ada kartu Ten of Wands. Di sini ada kartu Page of Cup.
Di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ada kartu Nine of Swords. Ada kartu 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu Nine of Wands. Oke. Ada kartu Relationship Harmony. Terus ada kartu Courage. Ada kartu You Are Safe. Ada kartu Clear Your Space. Ada kartu Brilliant Ide. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu hal yang dia sembunyikan darimu. Sebenarnya apa sih gitu? Nah, buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3 itu sebenarnya kartu yang bagus ya. Karena apa gitu? Ya, sepertinya orang ini tuh bakalan memberikan sebuah kejutan terhadap diri kamu. Kejutannya itu apa sih gitu? Ya, mungkin kejutan di dalam diri kamu itu mungkin kamu kepikiran apakah orang ini tuh bakalan memberikan suatu barang ataupun mungkin apa gitu, sesuatu yang berharga. No, bukan hal yang seperti itu. Tapi sepertinya ini orang itu ada di dalam hati dia itu memiliki keinginan ingin mengajak kamu itu ke jenjang yang lebih serius ya daripada sebelumnya. Karena Clarissa dapat melihat ya bahwa sebenarnya di dalam pikiran kamu itu ada banyak hal yang sebenarnya itu ingin kamu wujudkan bersama dia. Ada banyak cita-cita, keinginan dan harapan yang sebenarnya itu ingin kamu laksanakan. Tapi justru kayak kamu itu malah berpikir kapan ya momen indah tersebut itu datang menghampiriku gitu. Kok sepertinya ya saya ini bisa dibilang ngejalin hubungan sama dia ini sudah cukup lumayan lama gitu. Sudah banyak kisah yang kamu arungi bersama dia. Terus juga banyak juga gitu beberapa rintangan yang berhasil kamu lewati bersama dia. Cuman kenapa sih gitu? Kapan sih nih orang itu bakalan maksudnya itu mewujudkan apa yang menjadi keinginanku ini gitu? Apa sih keinginan kamu sebenarnya di sini banyak gitu? Kamu ingin bersama dia, ingin ke jenjang yang lebih serius, ingin maksudnya itu membangun sebuah mahligai rumah tangga, ingin maksudnya itu memiliki anak bersama dia, ingin maksudnya itu menjalin hubungan tuh yang kecil harmonis gitu. Terus juga ingin maksudnya itu melakukan kayak maksudnya itu membantu pekerjaan dia, kayak membuat suatu usaha. Banyak hal sebenarnya, banyak hal lagi yang banyak kamu pikirkan di sini gitu. Cuman yang saya lihat ya walaupun orang ini nggak bisa memenuhi semua itu, cuman yang saya lihat orang ini berhasil menyeret kamu ke jenjang yang lebih serius itu jauh lebih baik gitu daripada kamu harus menunggu suatu penantian yang tak pasti gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, memang sih gitu. Kayak kemarin-kemarin flashback ke belakang orang ini tuh kayak terlalu fokus sama pekerjaan dia gitu. Bahkan terkadang itu kayak kamu itu merasa bahwa kayak pekerjaan terus yang difikirkan gitu. Akunya kapan gitu. Kamu sempat ada di dalam pikiran kamu itu seperti itu. Cobaan yang saya lihat sih apa gitu ya. Orang ini tuh nggak bakalan ngomong-ngomong kok sama kamu gitu. Tiba-tiba kayak orang ini tuh bakalan mengucapkan saja gitu. Meski itu bahwa kayak kapan gitu kamu itu bakalan diajak ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Karena sebenarnya momen itulah yang sebenarnya juga kamu nanti-nanti gitu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords gitu. Kartu Ace of Swords di sini kalau misalnya hati dia itu jangan diragukan lagi karena orang yang seperti itu orang yang memiliki tekad gitu. Tahu kan orang yang memiliki tekad yang kuat itu seperti apa gitu. Ya mental dia
dia itu mental yang kuat, bukan mental yang lemah, yang artinya hati dia itu tidak mudah tergoyahkan oleh siapapun gitu. Jadi kayak misalnya orang ini sudah mengatakan di dalam hati dia niat gitu, ya maka kedepannya hal itu akan dia wujudkan. Nggak tahu caranya bagaimana, yang jelas dia itu berambisi bagaimana cara untuk maksudnya itu bisa menyelesaikan hal itu semuanya. Terus juga di sini ada kartu Connect of Phone. Kartu Connect of Phone ini apa sih sebenarnya gitu? Jika dilihat kartu Connect of Phone di sini adalah kartu yang benar-benar mungkin kamu kemarin juga sempat sih berpikir sama ini orang itu, kayaknya apakah mungkin nih orang itu kayak bakalan lari dari aku gitu, dan kayak seolah-olah tidak mewujudkan apa yang menjadi keinginan aku bersama dia gitu. Cuman yang saya lihat sih bukan seperti itu sebenarnya, tapi nih orang itu yang kayak mungkin flashback belakang kemarin tuh sedang memang kayak fokus-fokusnya gitu, Mas Yu itu menjalankan sebuah pekerjaan yang dia lakukan karena semata-mata semuanya itu untuk masa depan kamu berdua gitu, bukan cuma untuk dia saja. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa memang sih kayaknya orang ini sudah berpikir gitu ya bahwa ini semuanya itu sepertinya sudah cukup gitu, dan ini tuh adalah maksudnya itu waktu yang tepat buat ini orang itu bener-bener ngajak kamu ke jenjang serius, karena sebenarnya orang ini juga orang yang cukup memahami isi hati dan pikiran kamu gitu. Jadi kayak sebenarnya orang itu orang yang cukup peka kok gitu, apabila kayak dalam telepon saja gitu, apabila kayak sebenarnya mood kamu itu agak nggak beres gitu, pasti nih orang itu akan menanyai kamu gitu, dalam artian sedang terjadi apa sih gitu, kok kayaknya moodnya nggak seperti biasanya. Orang ini tuh orang yang sebenarnya cukup peka terhadap pasangannya gitu, cuman terkadang ya orang itu kurang, menurut saya itu kurang bisa membagi banyak waktu gitu. Orang itu hanya bisa terfokus sama satu tujuan aja gitu. Jadi kayak apabila mungkin memang kayak waktu pekerjaan yang menyita dia, jangan sampai-sampai kamu mengganggu waktu dia gitu. Bisa jadi kayak kamu bakalan terbengkalai gitu. Terus juga di sini setidaknya beban berat yang kemarin kamu alami gitu ya. Beban berat itu apa sih sebenarnya? Ya kayak seolah-olah kamu tidak mendapatkan sebuah kepastian yang pas dari dia gitu. Itu yang membuat kamu itu jadi kayak sebenarnya itu kayak terjebak dalam sebuah situasi keputusan yang berat menurut kamu gitu. Dan kamu bakalan terlepas kok gitu. Dan kamu akan maksudnya itu akan beban kamu akan lebih ringan karena orang ini tuh akan memberikan sebuah kepastian terhadap diri kamu, dan akhirnya kayak kamu itu seolah-olah mendapatkan sebuah penerangan dari Tuhan gitu ya, kayak wah ternyata setidaknya dari kesulitan yang aku alami ternyata juga ada hikmah positifnya gitu. Kamu akhirnya tuh kayak menemukan sebuah titik terang yang bakalan kayak kamu jalani gitu, yang artinya itu kamu tahu jalan gitu, tahu jalannya seperti apa sih gitu. Ya berarti saya kedepannya harus menjadi seseorang yang lebih baik untuk maksudnya itu mempertahankan hubungan bersama dia gitu. Karena yang saya lihat nih orang itu orang yang bagus kok, orang yang maksudnya itu penuh dengan kejutan. Ya seperti apa yang saya katakan tadi gitu. Kayaknya dalam waktu dekat ini gitu nih orang itu bakal memberikan kejutan untuk kamu, dan hal terbesar, rahasia terbesar dia gitu ya, meski itu ingin memberikan sebuah kejutan untuk kamu ini nggak bakalan dia omongkan sampai benar-benar kayak waktunya mendekati hari H banget gitu. Dan yang saya lihat kayak orang ini tuh orang yang penuh perjuangan gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin perjuangan dia tuh jangan kamu patahkan gitu. Teruslah berikan suatu dukungan, dukungan apapun gitu ya, buat nih orang itu biar lebih semangat lagi untuk meraih apa yang ingin dia inginkan bersama kamu. Dan di sini yang saya lihat ya orang ini juga tipe orang yang maksudnya itu ingin, maksudnya itu kayak bener-bener memberikan contoh terbaik untuk kamu lah gitu. Dalam artian contoh itu yang seperti apa sih gitu. Orang ini kan orang yang kuat, jadi kayak tipe orang yang sebenarnya orang yang paling bisa menghadapi masalah besar sekalipun. Orang ini tuh bakalan bisa menghadapi dengan sendirinya. Dan di sini yang kalau bisa lihat ya bahwa kayak orang ini tuh sebenarnya berharap gitu, contohlah diri aku ini gitu. Kayak sebesar apapun masalahnya gitu, kamu harus bisa menghadapi gitu. Jangan dibuat masalah tersebut dibuat sebagai kekhawatiran, karena sebenarnya di sini yang saya lihat ya, kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu kalau terjadi suatu masalah itu yang kayak mikir sedihnya dulu gitu, baru memikirkan jalan keluar. Tapi menurut saya sih jangan diambil yang sisi sedihnya, tapi diambil yang sisi jalan keluarnya aja. Coba cari jalan keluar gitu. Tapi bagaimanapun juga ini sudah sifat ya gitu. Jadi kayak sulit lah gitu. Kamu tuh tipe orang yang apabila kayak terjadi suatu masalah itu kayak benar-benar ngerasa gini loh,
kamu ngerasain sedihnya dulu, baru nantinya mikir jalan keluar. Jadi dia seperti itu. Cuman yang saya lihat, ya orang ini tuh orang yang bener-bener mau menerima kamu apa adanya kok gitu. Baik sisi positif kamu, sisi negatif kamu, orang ini tuh mau menerima kamu dengan apa adanya. Jadi kamu gak usah khawatir gitu. Dan semakin lama cinta kamu itu akan semakin tumbuh berkembang, semakin indah seiring berjalannya waktu. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle. Kartu apakah itu gitu? Kartu Ace of Pentacle itu di sini kan lambangnya bintang dan itu adalah roda. Ya, artinya itu sebenarnya bintang itu kan banyak kakinya, yang artinya itu banyak pencapaian yang sebenarnya itu ingin kamu raih gitu. Cuman ya untuk saat ini sepertinya roda ini harus terhenti terlebih dahulu, karena juga kamu sembari itu menunggu-nunggu gitu kapan orang ini memberikan suatu kepastian terhadap diri kamu. Barulah gitu setelah orang ini memberikan suatu kepastian terhadap diri kamu, roda ini akan berputar gitu. Yang artinya berputar kemana gitu. Ya kamu akan tahu gitu loh, maksudnya finish kamu nantinya itu akan di mana, daripada yang orang ini nggak ngomong apa-apa sama kamu gitu. Itu yang membuat kamu jadi semakin berat. Dan di sini juga ada kartu courage. Courage itu dalam artian nih orang itu ada sisi negatifnya dikit sih gitu. Sisi negatifnya adalah orang yang keras gitu. Tapi orangnya ini orang juga nggak tegaan gitu. Dan dalam artian dibalik sisi kerasnya dia, tapi dia orang yang nggak bisa sama pasangannya. Apalagi membuat pasangannya tuh menangis. Ya dulu sih pernah gitu. Sesekali dua kali ngebuat kamu menangis. Tapi kayak setelah orang ini tahu dan memahami sifat dan karakter kamu, jadi dia lebih ngerem lah gitu. Tahu tindakan mana yang nggak boleh dia lakukan untuk kamu. Terus juga di sini ada kartu you are safe. You are safe itu artinya itu orang yang penuh dengan tekad dan perjuangan. Dalam artian ya orang ini kedepannya itu bakalan memperjuangin kamu lagi untuk masuknya itu menggapai angan dan cita-cita buat bersama dengan kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Terus juga di sini ada kartu clear your space, yang artinya tuh apa sih? Untuk saat ini tuh saran terbaik adalah bebasin aja diri kamu. Jangan terlalu maksudnya tuh mikir yang enggak, tapi berpikir aja positif gitu. Yakin bahwa orang ini tuh bakalan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kemauan kamu. Terus juga di sini ada kartu brilliant ide. Nih orang itu kan yang saya baca tadi itu penuh dengan kejutan, penuh dengan ini itu kejutan yang tak terduga gitu. Banyak ide orang ini tuh ngebuat kamu untuk tersenyum gitu. Jadi kayak kamu itu lebih banyak senyumnya gitu daripada marahnya sama dia, karena kamu sebenarnya ada energi ingin marah sama dia, tapi dikala benar-benar dihadapkan sama dia, otomatis kamu nggak bisa marah gitu, karena orang ini tuh banyak kreatif gitu ya, banyak ide gitu. Begitu pula juga nantinya orang ini tuh bakal merencanakan sebuah kejutan untuk kamu ini gitu, yang artinya tuh ya kamu nantinya tuh nggak bakalan menduga-duga, nggak bakal menyangka-nyangka bahwa orang ini tuh bakalan senekat itu ngomong sama kamu dan membuat kamu itu jadi berkesan gitu loh. Dalam artian tuh kayak apa yang kamu lakukan kemarin tuh nggak akan ngejadi sia-sia, karena apa ya akhirnya momen yang kamu tunggu-tunggu itu datang juga gitu. Terus juga di sini ada kartu relationship harmony. Relationship harmony itu apa sih gitu? Relationship harmoni itu di sini kan terlihat cintanya itu begitu suci, begitu berbunga-bunga, cahayanya juga begitu terang, yang artinya itu kayak cinta kamu bersama dia itu akan semakin bersemi, semakin cerah, semakin terang, layaknya cahaya pelangi ini gitu. Jadi kayak bener-bener ini kan terangnya itu yang terang banget gitu. Dalam artian cahayanya juga dari cahaya bintang, cahaya matahari, pelangi, dari cahaya obor. Jadi kayak nantinya itu kamu dapat melihat bahwa cinta yang sesungguhnya itu ada dan nyata. Siapa yang mewujudkan? Ya orang ini gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang ingin personal reading, silahkan ya tentang semua keterangannya, cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi ini, tentang daftar harganya, price-nya itu kayak semuanya ada di bawah video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, sampai jumpa.